Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ane mau membawakan sebuah berita yang sangat menyenangkan hati Ane. Ada pendeta Kristen yang dilaporkan polisi karena penistaan agama. Dan yang melaporkan adalah orang Kristen juga. Orang Kristen sama orang Kristen saling cakar-cakaran. Silahkan ente lihat sendiri. Salam edukasi. Momen Natal ini saya akan mengedukasikan tentang Bunda Maria ya. Bunda Maria itu penting dalam sejarah. Seperti ada Abraham, Daniel, Daud, dan Yunus, dan Ayub. Tidak ada bedanya. Ya, mereka penting tetapi tidak untuk disembah. Apalagi sampai bikinkan patung untuk Bunda Maria, bakar lilin di situ, berdoa minta pertolongan dari Bunda Maria. Itu penyembahan berhala. Kenapa Anda sudah menggeser posisi sentral Yesus dalam hati Anda? Yesus tidak pernah mengajarkan dalam nama Bunda Maria akan sehat, akan sembuh, akan baik-baik hidupmu, tetapi dalam nama Allah Tritunggal. Ya, jadi stop mentuhankan Bunda Maria. Anda cukup mentuhankan Yesus Kristus. Oke? Selamat Natal, salam edukasi, salam sehat. Postingan dari Abdul Makarim, pendeta rasis sekolah tinggi percuma, polisi harus proses ini orang, bikin rusak toleransi beragama. Nah, ini apa guys? Pendeta asal Sumba dilaporkan ke polisi usai katakan tidak boleh menyembah Bunda Maria. Hal itu membuat umat Katolik yang mendengar mengecam dirinya. Nah, ini saya bukan orang Katolik, tetapi saya mengutip dari berbagai sumber, dari ringkasan AI ya teman-teman. Nah, di sini dikatakan, pandangan Katolik terhadap Bunda Maria sangat tinggi dan istimewa. Ia adalah Bunda Allah atau Theotokos, karena melahirkan Yesus Kristus, Tuhan dan manusia, teladan iman dan ketaatan, serta Bunda Gereja, yang menjadi pengantara doa kepada Yesus, bukan kepada Bapa. Karena kedekatannya dengan Kristus, ia dihormati dengan kultus khusus, hiperdulia, lebih dari orang kudus lain, atau dulia, tetapi tidak disembah atau latria, karena penyembahan hanya untuk Tuhan. Nah, ini adalah pandangan gereja Katolik, teman-teman. Nah, kalau memang di sini latria tidak disembah, salah pendeta ini apa sehingga umat-umat Katolik marah, teman-teman? Nah, bagaimana menurut kalian? Karena saya bukan orang Katolik, nah saya ingin pendapat kalian, teman-teman. Jadi, pendeta Benyamin Anak Ote ini dilaporkan ke polisi karena menganggap penghormatan terhadap Bunda Maria sebagai penyembahan berhala. Dan yang melaporkan adalah seorang penganut agama Kristen yang bernama Robert Syukurdola. Robert menyambangi Mapolres Sumba Barat seorang diri pada Selasa 6 Januari 2026. Dia merasa pendeta Benyamin Anak Ote telah mencederai kepercayaan agamanya dan telah bersikap intoleran. Jadi dia melaporkan pendeta Benyamin Anak Ote untuk mencegah keresahan publik dan meminta agar pernyataan pendeta yang sudah viral ini dipertanggungjawabkan secara hukum. Robert mengimbau masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Robert berharap dengan ditangkapnya pendeta Benyamin Anak Ote, polemik dan perseteruan yang sudah meresahkan umat beragama bisa berakhir. Lihat kan, orang Kristen bingung sama agamanya sendiri. Bunda Maria harus disembah atau tidak aja tidak sepakat. Semua saling teriak bidat sesat dan sekarang saling melaporkan ke polisi. Aduh, terus terang saya jadi malu ya guys melihat peristiwa seperti ini. Kok orang Kristen kelakuannya main lapor polisi urusan agama seperti umat sebelah? Yang dilaporkan sesama orang Kristen pula. Terus terang saya jadi bertanya-tanya tentang Pak Robert Syukurjola ini. Saya bukan meniadakan hak Anda untuk lapor ke polisi. Tentunya Anda dan semua warga negara berhak untuk lapor ke polisi. Tetapi kenapa Anda melaporkan pendeta Benyamin Anak Ote ke polisi? Karena dia berkata jangan menyembah patung Bunda, itu adalah berhala. Kenapa Anda tidak melaporkan Ustadz Abdul Somad yang bukan hanya berkata jangan menyembah patung Bunda Maria, tetapi juga berkata jangan ada patung Yesus, di salib ada jin kafir, dan perkataan-perkataan lain yang seharusnya jauh lebih parah daripada perkataan pendeta Benyamin Anak Ote?
Apakah karena pendeta Benyamin anak OT adalah minoritas, jadi Anda berani melaporkan, sedangkan Ustadz Abdul Somad adalah mayoritas, jadi Anda takut melaporkan? Lagi pula, apakah Anda mengira dengan lapor polisi maka perbedaan doktrin, perdebatan, polemik, perseteruan, atau apapun juga Anda menyebutnya, akan berhenti? Kalau hanya dengan lapor polisi bisa berhenti, maka itu seharusnya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yang Anda lakukan itu sama sekali tidak akan mengakhiri perbedaan doktrin, perdebatan, polemik, perseteruan, dan lainnya. Yang Anda lakukan itu justru akan membuatnya semakin runyam, semakin parah. Anda dan mungkin agama Anda akan dinilai tidak bisa menjawab tuduhan, jadi berusaha membungkam dengan kekerasan. Saya tahu apa yang dikatakan oleh pendeta Benyamin anak OT tidak benar. Umat Katolik tidak menyembah Bunda Maria. Dia salah paham. Tetapi apakah dengan dia di penjara, dia menjadi mengerti bahwa dia salah paham? Tidak. Dia malah akan semakin berpikir umat Katolik memang menyembah Bunda Maria. Ditambah umat Katolik anti kritik dan kejam. Mungkin dia malah akan berpikir umat Katolik menjadi kejam seperti itu karena menyembah berhala. Dalam hal ini Bunda Maria. Kira-kira kalau misalnya pendeta Benyamin anak OT benar-benar di penjara, apa yang akan terjadi setelah dia keluar penjara? Apakah dia akan paham bahwa sebenarnya umat Katolik tidak menyembah Bunda Maria? Apakah dia akan berhenti berkata umat Katolik menyembah Bunda Maria? Menurut saya tidak. Bahkan bisa jadi kalau sebelumnya dia berkata Bunda Maria adalah berhala, setelah itu dia akan berkata Bunda Maria adalah setan. Dan dia akan berkata seperti itu dengan bergerilya, ditambah dia akan berkata hati-hati dengan umat Katolik. Kalau Bunda Maria ketoel, mereka akan tersinggung dan kesetanan. Apalagi kalau pendeta Benyamin anak OT tahu bahwa Pak Robert ini tidak melaporkan Ustadz Abdul Somad yang menghina patung Yesus. Dia akan mengira posisi Bunda Maria lebih Tuhan daripada Yesus bagi umat Katolik. Karena yang dia lihat adalah kalau Yesus dihina, umat Katolik tidak marah. Tetapi kalau Bunda Maria yang dihina, umat Katolik marah. Lagi pula kalau umat Katolik marah Bunda Maria dianggap berhala oleh agama lain, bukankah Katolik juga ada menganggap beberapa hal yang dipercaya oleh agama lain sebagai berhala? Jika Katolik boleh menganggap suatu kepercayaan adalah berhala, kenapa kepercayaan lain tidak boleh menganggap Katolik berhala? Kalau kamu tidak suka orang lain mengatakan apa yang kamu percaya adalah berhala, yang seharusnya kamu lakukan adalah menjelaskan, bukan lapor polisi. Kalau setelah kamu jelaskan bahwa apa yang kamu percaya itu bukan berhala, tetapi orang lain tidak dapat menerima penjelasan kamu, dan mereka tetap mengatakan apa yang kamu percaya itu adalah berhala, ya sudah, semua orang bebas berpendapat. Dan seharusnya yang pertama kamu lakukan adalah mengkoreksi diri. Jika kamu tetap berpendapat bahwa apa yang kamu percaya bukan berhala, kamu sudah jelaskan tetapi orang lain tidak dapat menerima, mungkin cara kamu menjelaskan itu kurang jelas. Belajar lagi bagaimana cara menjelaskan yang lebih baik. Jadi dalam kasus ini, saya berharap Pak Robert mencabut laporannya. Saya berharap uskup, pastor, atau siapapun juga yang menjadi pembimbing rohani Pak Robert bisa memberikan penjelasan kepada Pak Robert, supaya Pak Robert mencabut laporannya. Kalau menurut kamu apa yang dikatakan pendeta Benyamin anak OT salah, buka dialog. Kalau perlu debat, berikan penjelasan kepada dia supaya dia mengerti. Kalau dia tetap tidak mengerti, ya sudah, biarkan saja. Anggap saja dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan atau pemungut cukai. Ini yang diajarkan Yesus di dalam Matius 18 ayat 15-17. Kalau bingung bagaimana cara berdialog, tidak tahu sarana apa yang mau dipakai, silahkan gunakan iktus.com. Iktus.com didesain supaya kita semua sesama Kristen bisa saling berkomunikasi antar gereja. Dengan berkomunikasi, kita menjadi lebih saling mengerti dan saling menerima. Dan pada akhirnya, kita semua bisa menjadi satu dan saling mengasihi sebagai sesama pengikut Kristus. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen? Emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus.
Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini. Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Pergi pagi-pagi pulang petang-petang, kepala pusing-pusing pinggang pegal-pegal. Maka kamu sibukkan susahkan diri. Marilah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, ku kan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku. Lemah lembut rendah hati dan kau kan tenang. Pergi pagi-pagi pulang petang-petang, kepala pusing-pusing pinggang pegal-pegal. Maka kamu sibuk dan susahkan diri. Marilah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, ku kan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku. Lemah lembut rendah hati dan kau kan tenang. Sebab kuk itu enak dan bebannya ringan. Ku kan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku.